Kembali lagi bersama saya, Matahari Bangkit India. Kali ini kita ketemu lagi di kelas Game Design. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai user interface dalam game. Kita akan melihat satu persatu komponen-komponen penyusun user interface dalam game, model user interface yang sering dipakai, dan bagaimana penerapannya dalam berbagai game yang sudah ada. Harapannya, setelah teman-teman mengetahui semua ini, teman-teman bisa melakukan perancangan dan memilih model user interface yang sesuai dengan game yang akan kalian rancang nantinya. Materi kali ini diambil dari chapter 8, Fundamental Game Design by Ernest Adam. Langsung saja kita akan melihat materinya satu per satu. Sebelum memulai mengenai apa itu user interface dalam game, terlebih dahulu kita akan mencoba melihat objektif dari materi kita kali ini. Yang pertama, kita akan mencoba memahami bagaimana user interface atau antarmuka menjadi media antara player dan core mekanik dalam game tentunya, untuk menghasilkan apa yang disebut dengan user experience atau sering disebut juga dengan pengalaman pengguna. Dalam hal ini pengalaman pengguna game, pengalaman pengguna permainannya. Yang kedua, kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana prinsip player-centric interface design atau interface desain antarmuka yang berorientasi atau berpusat pada player dapat menjawab pertanyaan mengenai apa yang ingin player tahu dan apa yang ingin player lakukan. Yang kedua, lalu yang ketiga, kita bisa ketahui basic step, langkah-langkah umum yang diperlukan untuk merancang user interface pada game. Selanjutnya, objektif selanjutnya, kita bisa memahami dan membuat bagaimana kita bisa memahami bagaimana membuat daftar opsi list optionnya tadi yang dapat membantu melakukan kontrol yang kompleks terhadap sebuah game. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat yang namanya model interaksi yang sangat terkenal. Di sini ada 5 tipe model interaksinya, nanti coba kita akan lihat bersama. Lalu yang selanjutnya kita bisa memahami bagaimana model kamera yang sering digunakan dalam game itu sendiri. Setiap model kamera pasti ada keuntungan dan kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kita akan mencoba memahami bagaimana elemen visual memberikan supply information, informasi apa yang diperlukan oleh player sehingga player dapat bermain game dengan sukses atau dalam hal ini berhasil dan sampai ke misinya. Objektif yang terakhir, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana elemen audio seperti sound effect dan music, ya, dalam arti ini BGM, terus sound effect dan lain-lain, dapat membangun dan mempengaruhi pengalaman pengguna, dalam hal ini user experience-nya. Lalu kita bisa melihat bagaimana tipe 1, tipe 2, tipe 3 dari dimensional input yang ada. Ini dimensional input ini berbasis kepada device dan bagaimana efeknya terhadap games experience yang akan kita bangun nantinya. Lalu yang terakhir, memahami bagaimana sistem navigasi yang paling sering digunakan, dan kita bisa menjelaskan berbagai macam sistem navigasi ini. Terutama sistem navigasi ini digunakan untuk mengontrol action atau tindakan dalam game. Tindakan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh player.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian yang namanya user experience. Apakah itu user experience? User experience atau pengalaman pengguna sendiri sering disebutkan dalam berbagai macam aplikasi atau game. Game juga ada user experience-nya, apps atau aplikasi juga ada user experience-nya. Apakah itu pengalaman pengguna? Nah, pengalaman pengguna ini, user experience ini sangat erat hubungannya dengan user interface. User interface akan membentuk user experience. Itu berlaku juga dalam apps, dalam game. Nah, di sini eh, yang menjadi penentu bagaimana user experience itu dalam game sangat berpengaruh terhadap user interface, karena user interface sendiri itu sering disebut juga dengan layer presentasi, di mana layer ini menjadi jembatan player untuk melakukan action atau aksi, nah, atau melakukan akses terhadap core mekanik dari sebuah game itu sendiri. Experience yang dihasilkan, pengalaman yang dihasilkan harus adalah suatu hal yang entertaining atau yang menghibur. Lalu di sini dikatakan output yang dihasilkan dari user experience, dari user interface ini adalah berupa audio visual, berupa audio dan elemen visual dan elemen audio. Sementara inputnya berupa elemen kontrol, itu yang akan dikontrol oleh player. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dalam bahasan yang namanya player centric user interface design atau desain user interface yang berorientasi kepada player. Nah, kalau diperhatikan, misalnya ini adalah beberapa contoh model user interface yang bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian teman-teman yang bermain game, ini pasti sangat familiar. Kenapa di sini sangat familiar? Karena kita bisa menggunakan play seperti ini, connect seperti ini, lalu di sini ada judul gamenya. Nah, di sini kita bisa menggunakan menu. Ini in gameplay-nya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada objek dari gamenya. Ini pasti tombol pause, tombol timer, objektif, bantuan, dan lain-lain. Di sini ada tombol nyawa, tombol waktu, dan tombol sesuatu yang dikumpulkan. Misalnya ketika kita tekan player, tekan pause, jebret, maka dia akan muncul tombol pause. Tombol pause ada banyak pilihannya. Mute, sound, with music, with level, back game. Itu juga ketika misalnya kita sudah selesai bermain ini, pasti akan muncul level clear-nya seperti ini kan, atau juga akan muncul message-nya ketika kita menekan sebuah tombol. Ini bagi beberapa orang, bagi beberapa yang suka main game casual, ketika dihadapkan dengan model-model gambar seperti ini, mereka sudah tahu karena beberapa model kayak semacam pause ini sudah menjadi umum menggunakan simbol seperti ini. Di sini ini merupakan semacam hal yang bisa dibilang ini loh yang bisa digunakan oleh player. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada general principle, prinsip utama dari perancangan interface design. Yang pertama jelas adalah konsistensi. Konsistensi ini baik berupa bentuk, ukuran, model pewarnaan, ataupun lainnya. User interface sendiri sangat erat hubungannya dengan elemen visual dan estetik dalam game. Jadi semuanya kalau bisa dibuat konsisten. Lalu ada yang namanya feedback. Feedback ini nanti bisa berupa tombol waktu, tombol nyawa, lalu bisa yang ketiga, menghindari melakukan monopoli atau mengambil alih kendali permainan dari player. Biarkan player yang mengatur gamenya. Nah, lalu di sini yang nomor 4, membatasi jumlah atau langkah yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, jika dimungkinkan atau diizinkan, izinkan player untuk melakukan
tindakan reverse atau tindakan kebalikannya. Misalnya dia sudah bermain membuang kartu atau melakukan sesuatu, kita bisa undo. Ada menu undo-nya untuk reverse actionnya, action kebalikannya. Lalu yang keenam, kita bisa melakukan yang namanya minimalisasi stres fisik. Misalnya dalam sebuah game, kita bisa provide shortcut. Kalau misalnya dalam game free roam atau segala macam, ketika dia harus pindah kota, dia harus cari portal kan susah. Harus cari tempat keluarnya kan susah. Mungkin kita bisa berikan portal untuk minimalisasi physical stress. Nah, lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah berikan informasi apapun yang ada terkait permainan pada screen, pada layarnya. Jadi informasinya baik bisa berupa nyawa, bisa berupa code, bisa berupa macam-macam yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, di sini sebenarnya itu kenapa seperti itu? Karena player sendiri itu sebenarnya ingin tahu statusnya dia ketika dia bermain game. Ketika dia bermain sampai misi tertentu, dia sukses atau gagal sih. Nah, misalnya ketika dia sukses atau gak sukses sendiri, dia harus ngapain? Ketika gagal, dia harus ngapain? Misal, player sampai di level tertentu, dia harus ngapain? Kita harus bisa memberikan petunjuk kepada player. Misalnya petunjuknya bisa berupa mission detail, mission brief, atau informasi-informasi lain yang menunjang dalam permainan. Itu yang biasanya diperlukan, yang biasanya diperlukan player untuk mengetahui dia dalam game lagi ngapain, kondisinya seperti apa. Ini ada contoh beberapa user interface yang ada di dalam game. Kita bisa lihat berbagai macam menu-menunya di sini. Ini karakternya, ini menunya single player, multiplayer, war map, mission, codecsnya, equipment, quick battle, save, load, journal, squad, dan main menu. Jangan lupa di sini ada exit, back, play, status, home. Ini saya ada tombol victory, mungkin ini tombol player profile, ini mungkin tombol kayak semacam untuk mengarahkan ke liganya atau mengarahkan ke klasmennya. Nah, di sini banyak tombol-tombol, banyak menu, banyak user interface yang bisa digunakan player untuk masuk ke dalam gamenya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi mengenai tombol-tombol tadi, mengapa tombol-tombolnya banyak banget sih? Nah, dengan banyaknya tombol itu sebenarnya dia akan mencoba memberikan informasi apa saja yang harus player dapatkan. Misal, kita ingin tahu di mana posisi player, terus apa yang sedang dilakukan oleh player, target atau tantangan apa yang sedang dihadapi, tindakannya dia berhasil atau sukses berhasil atau gagal. Misalnya dia bisa kasih sesuatu kayak hint atau untuk mengetahui saya harus player itu kalau mau menang itu harus bagaimana. Mungkin juga uh, kita bisa memberitahu player itu dalam bahaya ketika mau kalah dalam game. Misalnya kalau dalam game-game FPS, ketika dia mau KO itu dia kasih warna screen-nya berubah-berubah. Nah, atau juga kita bisa memberikan progres, terus yang akan dilakukan nantinya, terus bagaimana cara melakukannya. Nah, biasanya informasi-informasi ini yang akan dibutuhkan oleh player. Nah, selain informasi, kita juga bisa tahu player itu bisa ngapain. Nah, di sini player itu bisa ngapainnya adalah dia akan melakukan sebuah action. Nah, action ini yang bisa dilakukan oleh player, misalnya dia bisa bergerak atau pindah, melihat sekitar, interaksi dengan NPC dan objek, misalnya pause atau save gamenya, ambil objek portable dan kemudian meletakkan lagi. Mungkin dia bisa memanipulasi objek yang ada di situ. Nah, dia bisa membangun atau menghancurkan objek. Nah, misalnya di sini dia juga bisa melakukan negosiasi, financial transaksi, dan ngeset beberapa numeric value yang lain. Player bisa memberikan order ke unit tertentu atau ke karakter tertentu. Lalu player juga bisa memberikan melakukan percakapan dengan NPC. NPC ini non player karakter yang tidak bisa dimainkan.
Nah, lalu yang lain juga dia juga bisa melakukan kustomisasi, custom karakter atau kendaraan atau yang lainnya. Mungkin juga ini yang sering dipakai kalau teman-teman main game online, bisa komunikasi dengan teman dalam satu LAN, satu jaringan, atau dalam satu party. Kita bisa komunikasi dengan teman-temannya, bisa pause gamenya, bisa set game optionnya, save the gamenya, lalu bisa end gamenya, keluar dari gamenya. Nah, kalau diperhatikan di sini ini banyak tombol yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini untuk menembak, untuk reload, melee attack, untuk istilahnya untuk menggunakan periskopnya, line bomb-nya, ini untuk dark-nya, ini untuk jamnya, ini untuk bergerak, ini mungkin ada juga untuk menembak, untuk lempar granat, untuk lari, untuk memilih senjatanya kita bisa panggil ini mungkin artillery, drone dan lainnya. Ini primary weapon, secondary weapon. Di sini ada ada kondisinya dia dapat berapa, di sini HP-nya ada berapa. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali tombol-tombolnya. Misalnya tadi ini untuk setting dengan player, talk dengan player, mute. Nah, di sini ada berbagai macam UI yang digunakan, misalnya cancel, reset, confirm. Ini kita akan mengatur scale-nya, opacity-nya, atau hide button-nya. Di sini ada statusnya, status timnya, misalnya tim biru dan tim merah. Lalu di sini ada waktunya. Nah, di sini ada mungkin ini spesial senapan khusus. Ini banyak sekali yang bisa digunakan untuk memberitahukan action dari player tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya proses desain. Proses desain ini tentunya akan melibatkan dari proses desain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah menentukan temanya dan segala macamnya. Ini sangat erat kaitannya dengan proses desain di bagian user interfacing-nya. Nah, yang pertama ketika kita ingin memulai sebuah proses desain, yang jelas kita harus mendefinisikan apa yang namanya gameplay-nya. Dari gameplay-nya kita sudah tahu kan gamenya seperti apa. Lalu di gameplay-nya tadi kita detailkan lagi apa yang harus kita tambahkan. Misalnya kita menggunakan model kamera, kameranya seperti apa, nanti kita akan tahu ada kamera TPS, FPS, terus ada kamera one screen dan macam-macamnya. Nah, lalu ada model interaksinya seperti apa, klik-klik-klik atau dia berjalan atau yang macam-macam. Lalu model gameplaynya, challenge-nya, action-nya gimana, halang rintangnya gimana. Nah, ini yang juga kita harus definisikan di awal. Lalu yang pasti perlu diperhatikan adalah definisi primary gameplaynya dulu. Nah, gameplay dan kemudian side yang lain itu bisa didefinisikan terakhir. Kenapa kita perlu mendefinisikan primary gameplaynya dulu? Karena sebagian besar player akan menghabiskan waktu di gameplaynya, di primary gameplaynya. Misal pada misinya dia harus menyelesaikan misi ABC, tapi di misi side missionnya kita bisa untuk dapat item A, kamu bisa meramu dan segala macam. Nah, ini yang perlu diperhatikan, primary gameplaynya itu kalau bisa harus beres. Kalau bisa primary gameplaynya ini harus beres dulu. Nah, kalau primary gameplay ini sudah beres, maka kita jalannya akan lebih mudah. Nah, selanjutnya setelah kita dapat primary gameplay, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Kita akan pikir menentukan mengenai bagaimana elemen visual dan elemen kontrol yang dibutuhkan dalam setiap mode. Misal, ketika ada eksplorasi, free roam, kita butuh elemen visual yang seperti apa. Lalu ketika ada puzzle gamenya, kita butuh elemen dari puzzle yang seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa mendefinisikan user interface untuk setiap gameplay mode-nya. Ini kan visual elemennya, ini user interface untuk setiap gameplay mode-nya. Misalnya untuk setiap gameplay mode kita melakukan desain screen layout-nya, pemilihan visual elemennya, ada inputnya dan macam-macam. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa dibuat prototipe-nya. Kalau di sini mungkin kita bisa menggunakan PowerPoint, Flash, Adobe XD dan macam-macam. Karena kita cuma butuh adalah prototipe-nya. Nah, ini uh, ini salah satu contoh dari prototipe dari sebuah
gamenya. Misalnya di sini ada play, 5 invitation, terus ini ada kondisi petrolnya berapa, koinnya berapa, mungkin di sini kasih logo atau background image. Nah, ini ada untuk selectnya, kita bisa player bisa milih car-nya, milih avatarnya. Di sini avatarnya berupa car. Nah, di sini ada statistiknya, ini yang perlu diperhatikan. Ini juga mungkin ada select color. Ini masih prototype ya. Lalu di sini mungkin ada uh, connection-nya untuk masuk ke dalam party room-nya. Misalnya di sini player 4 player, dia harus waiting berapa second, lalu tekan ready-nya. Nah, kita bisa buat ini supaya lebih jelas. Yang jelas harus disesuaikan dengan target elemennya. Ketika ini targetnya mobile, maka kita harus bikin yang sesuai dengan mobile. Ketika targetnya adalah PC, kita harus bikin yang sesuai dengan user interface dari sebuah PC. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang tadi kita sudah masuk ke dalam gameplay. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang lain yang namanya layout atau yang biasa disebut dengan tata letak. Nah, pemilihan tata letak ini merupakan hal yang penting karena main view sendiri dari sebuah game sendiri adalah tata letak dari visual elemen dalam layar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah harus bisa menemukan keseimbangan antara jumlah ruang. Nah, di sini katakan screen space default. Nah, jumlah ruangnya untuk tampilan utama, tampilan feedback, dan on-screen kontrolnya. Nah, jadi kita harus bisa menemukan jumlahnya, layoutnya itu yang balance. Contohnya, misalnya seperti ini. Di sini ada dua buah game yang sama, game racing, tapi yang satunya cuma kepotong separuh. Jadi ini mungkin via PC controllernya. Di sini ada health bar-nya, lalu di sini yang terutama yang untuk mobile. Di sini misalnya ada map-nya di sini, mission-nya di sini ada kondisi jarak yang ditempuh, di sini ada speedometernya. Biasanya kalau seperti ini dia kendalinya menggunakan kayak semacam giroskop dari handphonenya sendiri. Jadi tadi yang perlu diperhatikan, kita bisa ngatur balance antara screen space, main view, feedback. Feedback itu berupa misalnya tadi berupa ini jaraknya berapa, health bar-nya berapa, speed-nya berapa, dan yang penting adalah sama on-screen control-nya. Mungkin kalau dalam game yang seperti ini tidak terlalu kelihatan ya on-screen control-nya ya, karena dia tidak menambahkan joypad di sini, kecuali dia menambahkan joypad di dalam screen-nya. Lalu juga yang perlu diperhatikan selain target platform adalah genre dari game. Kalau gamenya racing mungkin seperti ini cocok. Kalau gamenya adventure mungkin kita perlu menambahkan di pad di sini di dalam screen controlnya ketika kita menggunakan target platformnya adalah mobile. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba mengetahui tadi kan sudah ada gameplay, lalu sudah ada layout, sekarang sudah ada informasi. Kita ingin bagian informasi. Nah, bagian informasi ini sebenarnya dia simpel, dia cuma memberikan informasi apa yang player harus tahu. Nah, datanya itu ngambil dari mana? Datanya yang jelas dia mengambil dari core mekanik yang ada di dalam game. Core mekanik yang seperti apa yang ingin ditampilkan ke player, ya kita tampilkan. Misalnya darah, atau setelah satu level selesai, dia menampilkan hasil partinya. Nah, ada feedback elemen, elemen umpan baliknya yang untuk menampilkan data tadi. Misalnya setelah kita menampilkan data yang critical, kita bisa langsung lanjut ke mode opsionalnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu istilahnya stay on track pada prinsip-prinsip umum yang sering dipakai untuk mendesain antarmuka yang baik. Jadi misalnya yang tadi ada konsistensi dan segala macam, kalau bisa ya tetap kita jaga, kita gunakan informasi ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya misalnya di sini kita memberikan informasi ini after game deathmatch, berarti mungkin ada next game setelah satu misi selesai dia akan kembali ke next mission. Di sini ada informasi playernya, ada skornya, ada nickname-nya, kill-nya berapa, assist-nya berapa. Ini karakter dari playernya. Di sini ada dua tim A, tim B. Yang menang dikasih victory, yang kalah dikasih defeat. Nah,
Itu nama playernya, levelnya, Pacific Destroyer Technician-nya. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam elemen yang perlu ditampilkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat apa yang namanya adalah shell menu. Apakah itu shell menu? Shell menu sendiri bisa dikatakan bagian yang tidak terpengaruh dari gameplay. Shell menu dia biasanya digunakan untuk player start, memulai, konfigurasi apapun, manage operation. Isinya kita mau setting, nambah-nambah setting, mengatur kalau gameplaynya, kalau kartnya rata kiri rata kanan untuk visualnya, misalnya seperti menggunakan shadow dan macam-macam. Nah, biasanya digunakan sebelum dan sesudah di game itu dimainkan. Nah, kalau bisa player itu tidak perlu menghabiskan waktu untuk memahami menggunakan shell menu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kadang-kadang antar muka shell menu ini yang pertama kali dilihat oleh player, seperti misalnya judul main menu kan, jadi kalau bisa desainnya yang bisa dipahami oleh player. Nah, contohnya misalnya di sini ada salah satu desain dari Rainbow Six. Nah, di sini ada desainnya kan kita lihat, oh ini kan shell menunya ya. Dia mau apa? Multiplayer rank, dia pemainnya baru datang, terus dia mau play operator shop. Nah, ini ada berbagai status kondisinya, feedback kelihatan di sini. Nah, kita tinggal lihat ini ada berbagai macam missionnya, misalnya Operation Velvet, ini ada mission yang tinggal 3 hari lagi, ada Ubisoft Club dan macam-macam. Kita bisa lihat bagaimana contoh-contoh shell menu yang ada di dalam game tadi. Selanjutnya, setelah kita tahu tekniknya, kita akan mencoba memasuk ke dalam yang namanya mengolah atau memanage kompleksitas dalam sebuah game. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita membuat sebuah user interface supaya yang lebih menarik, kita harus menyimpulkan gamenya. Misalnya ada beberapa, kita bisa menghilangkan beberapa detail yang abstrak. Kita buat gambarnya yang tidak remove realisme dan akurasinya, lalu kita bisa menggunakan yang namanya fungsi otomasi, atau misalnya kayak game Temple Run dia langsung lari, playernya kan otomasi. Lalu kita bisa menghilangkan beberapa UI yang tidak perlu, misalnya untuk menu pause seperti ini UI-nya lengkap, kalau harusnya mungkin kita bikin yang mudah dengan menggunakan icon. Jadi ketika in gameplaynya seperti ini, dia cuma butuh icon. Nanti mungkin ini playernya dibuat autoran, kita tinggal jalankan. Ini kalau dilihat seperti ini karena tidak ada tombolnya, kemungkinan dia akan berjalan menggunakan gyroscope-nya. Nah, banyak sih yang bisa kita simpelkan dari sebuah gamenya. Kadang-kadang berbagai informasi yang tidak perlu kita lihatkan, misalnya atau di sini misalnya pohonnya masih jauh, maka dia asetnya tidak terlalu detail seperti itu. Kita bisa mensimpelkan dari gamenya. Lalu selanjutnya di sini adalah yang namanya deep versus breadth. Nah, di sini adalah dari sistem feedback atau kontrolnya. Kebanyakan tombol di layar, misalnya seperti ini. Kita lihat, nah yang mana ya? Nah, kebanyakan tombol di layar seperti ini, mungkin bagi beberapa player itu tidak masalah, tapi bagi beberapa player tertentu, itu juga akan bisa menjadi masalah. Nanti kita tinggal lihat kebiasaan, itu sebenarnya kembali lagi ke habit dari kebiasaan player. Misalnya, banyak tombol yang digunakan, kita bisa menggunakan, daripada kita klik-klik menu banyak, kita bisa menggunakan macam ini, keyboard shortcut. Kalau misalnya kita bisa menggunakan jam, mouse cursor dan segala macam. Ini paling sering kalau teman-teman kayak main Dota kan ada beberapa kontrolnya. Terus kalau kayak main Euro Truck Simulator itu ya banyak tombol-tombolnya untuk dalam sebuah truk. Kalau teman-teman main game-game yang hubungannya sama simulasi dalam kokpit, entah itu balapan, entah itu train simulator, pasti akan banyak tombolnya. Ini yang dinamakan deep versus breadth, mengenai kedalaman sama keluasan dari sistem tombol kontrolnya tadi. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke dalam yang namanya konteks sensitif atau dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan konteks peka konteksnya. Nah, di sini dikatakan konteks sensitif sendiri, interface-nya itu menunjukkan opsi kepada player apa yang mereka butuhkan. Nah, di sini kalau kita cuma membutuhkannya hanya untuk option, misalnya optionnya hanya cuma music, sound effect, dan voice, ya kita tampilkan ini aja. Jadi kita tidak perlu menampilkan semua yang tidak player butuhkan. Nah, kita cuma butuhkan aja yang ada. Misalnya kita bisa istilahnya kita di sini melimitasi fitur-fiturnya supaya player bisa fokus di gamenya, bukan fokus di menu-menu yang lain. Selanjutnya di sini misalnya di sini ada yang namanya avoid obscurity. Ya, kita mencoba menghindari ketidakjelasan. Nah, di sini kalau diperhatikan pada user interface jangan mengorbankan fungsi untuk sebuah tampilan yang menarik. Jadi kita lebih prefer menggunakan fungsi umum yang sering digunakan. Nah, dikatakan bahwa terkadang memang kita bisa menggunakan teks itu lebih baik daripada menggunakan icon, karena icon itu bisa menampilkan misinformasi. Nah, misalnya kita mau menggunakan icon, contohnya seperti ini ya, icon bintang, ini kan ada bedanya kan, bintang mana yang dikumpul, ini bintang mungkin item, ini mungkin health, ini mungkin kayak combo lah, atau ini beberapa item yang dikumpulkan, ini beberapa item juga yang dikumpulkan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sebenarnya memang lebih baik menggunakan teks, tapi karena dalam sebuah game terutama mobile yang sedikit layarnya itu juga kita harus bisa meminimalisasi itu dengan menggunakan icon. Nah, ketika kita memang ingin menggunakan icon, terus lebih baik icon itu kita uji cobakan di luar projectnya. Kayak kalau teman-teman bermain dengan IMK, ada yang namanya UCD, User Center Design, itu sesuai kebutuhan. Ini termasuk icon-iconnya. Misalnya teman-teman bikin game runner, menyelamatkan diri dari bencana alam, misalnya dari bencana gunung berapi. Nah, teman-teman bikin icon jas hujan, bikin icon first aid kit P3K. Nah, teman-teman mungkin bisa uji cobakan itu ke dalam player yang lain atau dalam orang di luar yang mengerjakan project kalian, supaya masyarakat umum itu jadi bisa lebih memahami game kalian. Oh, ternyata ini item ini untuk ini. Misalnya item ini adalah jas hujan atau item ini adalah first aid kit. Kita coba bisa mengetes itemnya di luar projectnya. Kalau kenapa harus di luar? Karena kalau di dalam project pasti semua dianggap sudah paham dengan project itu, dengan icon-icon yang sering digunakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya interaction model atau model interaksi. Nah, apakah itu model interaksi? Kalau di sini diartikan model interaksi adalah bagaimana player memproyeksikan diri mereka ke dalam dunia game, ke dalam game world-nya. Nah, di sini ada beberapa model interaksi yang bisa kita gunakan, termasuk dengan model user interface-nya. Yang sering umum digunakan adalah ada dua, yaitu avatar base menggunakan karakter, satu only one place, satu tempat, satu waktu. Avatarnya itu berupa macam-macam, human, machine. Nah, lalu multi present, kita player bisa beraksi, bertindak di banyak tempat dalam satu waktu. Nah, biasanya ini dalam settingnya dia harus bisa menampilkan area yang berbeda. Nah, umumnya dia menggunakan model kamera aerial view, model perspektif aerial view. Nah, ini contohnya misalnya avatar base. Kalau teman-teman perhatikan ini avatar base-nya ada seperti ini. Kita cuma lihat avatarnya satu orang satu waktu. Lalu di sini yang misalnya multi present-nya. Nah, untuk multi present kalau diperhatikan kita bisa melihat dari area sini sampai sini, sampai zombie-nya datang, terus tampilannya dari atas model-model aerial view. Contohnya pada game Visit kita bisa mengontrol banyak, nah semacam itu. Lalu di sini ada yang namanya party base. Party base player control a group of people. Misalnya ini paling sering pada game-game RTS, misalnya
Ini kalau nggak salah saya lupa gamenya, semoga bukan bukan Red Alert sih. Nah, kalau misalnya teman-teman main game ini, kita bisa membuat tank ini yang sama berjalan, tinggal select unitnya jalan, yang ini unitnya jalan, tank yang ini jalan, select unitnya jalan. Nah, itu paling sering kalau party base itu ada di game-game RTS. Nah, selanjutnya ada modul interaksi yang lain yang namanya kontestan. Nah, kontestan sendiri istilahnya kalau di dalam bahasa gampangnya itu adalah kayak semacam kuis. Ada pertanyaan, nanti kita disuruh milih jawabannya. Nah, navigasinya sendiri kadang-kadang tidak perlu sih dia karena dia akan otomatis. Biasanya kan kalau kuis-kuis seperti ini ada model pertanyaannya adalah sekuensial kan. Ketika sudah sampai di satu sisi seperti ini, kita tidak bisa lanjut ke sisi ke question berikutnya. Nah, ini yang mode kontestan. Nah, selanjutnya mungkin kita ada yang namanya model desktop. Nah, desktop ini dikatakan itu dia sangat mirip similarity dengan metafora di desktop atau di simulator. Misalnya kalau kita main NSFW ya mirip komputer beneran. Kalau kita main train simulator ya banyak tombol-tombol yang harus digunakan itu di dalam kereta api. Lalu di sini juga ada dalam Euro Truck Simulator sama banyak-banyak tombolnya. Kalau teman-teman suka main yang seperti semacam ini kayak Flight Simulator dan segala macam, kita akan disuguhkan dengan banyak model-model tombol dan segala macam dan kita harus bisa mengaplikasikannya karena di robotnya karena dia berupa simulator kan kadang-kadang tujuannya untuk melatih melatih misalnya di sini melatih mengendarai kereta, melatih supir truk dan segala macam. Nah, kita harus bisa samakan dengan metafor-metafor yang ada di situ. Ya, kita akan coba masuk ke dalam kamera model. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana model-model kamera yang cocok digunakan dengan model user interface yang seperti apa. Nah, kalau diperhatikan di sini kamera model sendiri kita bisa mengartikan virtual kamera yang digunakan untuk player untuk melihat gameboardnya. Biasanya dia berhubungan dengan fokus kameranya itu di mana dan bagaimana pola perilaku atau pergerakan kamera. Jadi kan kamera kadang-kadang ada yang di atas modelnya atau yang di bawah, ini yang dikatakan kamera behave-nya. Nah, perspektif sendiri, perspektif adalah model kamera yang sebagian bersifat tetap dan tidak cerdas. Ingat, kalau perspektif itu kameranya tidak tetap dan tidak cerdas. Misalnya pada game top down. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini hampir semua game standalone atau game game standalone istilahnya game yang kita mainkan di secara sendiri itu membutuhkan perlengkapan hardware game yang untuk menggunakan model 3D yang kuat. Jadi hampir semua sekarang istilahnya rakus resource lah. Nah, seperti itu. Nah, padahal penggunaan 3D grafik apa game-game model 3D itu jika memang bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalau game 3D-nya modelnya bagus, nah itu pasti akan hasilnya lumayan. Nah, padahal kalau di sini juga bisa dikatakan game 2D sendiri lebih banyak yang lebih prefer atau lebih baik daripada game 3D yang tidak baik. Jadi dalam artian dalam kamera model sendiri ada dua cara kamera, yaitu kamera untuk 3D dan kamera 2D, itu pasti akan kita bahas. Tapi di sini dikatakan 3D, kalau mau 3D ya 3D yang bagus sekalian daripada kalau mau bersaing ya dengan 2D, kalau bisa 3D yang bagus sekalian daripada bikin game 3D nanti kamu bersaing dengan game 2D tapi game 2D-nya lebih unggul. Tapi secara resource kalau kamu bikin game 3D itu pasti akan membutuhkan resource yang besar, mau dari sisi butuh untuk modelingnya, butuh untuk setelah di modeling butuh untuk region-nya, butuh untuk animation-nya, belum implementasi itu ke dalam engine-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kamera model. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat model-model kamera dari berbagai macam perspektif. Ya, yang pertama kita ada yang namanya first person perspective. Nah, ini biasanya digunakan untuk
gameplay yang menggunakan avatar. Nah, keuntungannya, kalau diperhatikan di sini ada keuntungannya, kita cuma membutuhkan animasi yang sedikit untuk avatarnya karena cuma melihat paling lihat tangannya atau yang lain. Nah, lalu di sini dikatakan kita tidak perlu mendesain AI untuk kontrol kamera. Nanti ini sangat erat hubungannya dengan kamera movement untuk menghasilkan model-model sinematik yang menarik. Ya, biasa disebut, mungkin kalau ingin dipelajari coba baca-baca mengenai machinima. Nah, lalu selanjutnya di sini player akan sangat mudah untuk mengarahkan senjata. Jadi kalau misalnya yang di first person perspektif ini player bisa mengarahkan senjata dengan mudah. Lalu selanjutnya di sini dikatakan player mungkin akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini beberapa keuntungan mengenai ketika kita menggunakan first person perspektif. Nah, sementara kekurangannya yang jelas karena first person perspektif, player sendiri nggak bisa melihat avatarnya. Nah, sangat kesulitan untuk mengindikasikan personality dari avatar. Karena first person perspektif, jadi angle kamera itu sangat terbatas. Seperti kalau orang sedang berjalan kan tidak mungkin dia bisa melihat belakangnya ada apa. Nah, lalu beberapa pergerakan itu akan mengalami kesulitan. Nah, yang terakhir ini bagi beberapa orang, pergerakan yang cepat ini mungkin akan menyebabkan motion sickness. Mungkin bagi beberapa teman-teman ada yang kalau main game-game FPS kayak Counter Strike dan lain-lain mungkin akan merasa agak mual atau kepalanya berkunang-kunang, itu yang namanya motion sickness. Nah, kalau first person perspective sendiri itu paling terkenal, itu paling sering disebut dengan genre gamenya adalah FPS, first person shooter. Nah, ini beberapa contoh game FPS. Sebenarnya ini dari game, kalau nggak salah, kalau berarti mobile kita bisa ubah modenya jadi dari FPS jadi TPS. Nah, kita akan dapat tampilan seperti ini. Kita nggak tahu kita pakai avatar yang seperti apa. Nah, cuma kita lihat tinggal tombol, jalan, interaksinya pun akan sangat terbatas. Nah, kita nggak bisa lihat dari belakangnya player kan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya TPP, Third Person Perspective, atau yang namakan sudut orang ketiga. Nah, di sudut orang ketiga itu biasanya digunakan pada game yang berbasis avatar sehingga player bisa melihat avatarnya. Biasanya digunakan pada game 3D, game action 3D, dan game action adventure. Nah, ini challenge-nya yang dihadapi, tantangannya ketika kita ingin menggunakan third person perspective adalah kita harus bisa mendefinisikan kamera behavior ketika avatar itu akan bergerak. Misal, dia harus bisa mendefinisikan ada kamera yang di belakang avatar, terus ketika dia berorientasi muter bersalah perlahan, berarti kan avatarnya akan mulai berubah, atau yang juga dia setelah tadi berputar, maka dia harus mengembalikan ke posisi perputarannya sampai selesai. Jadi di sini kita harus menyediakan berbagai macam behavior kamera. Kalau yang tadi yang first person perspektif kita nggak perlu behavior kamera. Kalau yang di third person perspektif kita sangat perlu behavior kamera. Behaviornya kamera mau seperti apa nanti tinggal diatur aja, kan kita bisa punya sebanyak AI, berbagai macam sistem pengambil keputusan, tinggal masukin satu algoritma itu maka dia akan langsung bisa diimplementasikan. Nah, challenge yang lain, tantangan yang lain untuk third person perspektif adalah kadang-kadang objek landscape objek itu mengganggu objek antara kamera dan avatar. Nah, untuk mengatasinya, mungkin kita bisa membuat objek atau kamera yang semi transparan, atau mengangkat kamera untuk melihat ke bawah atau pada scene-nya. Mungkin kita juga bisa mengatur orientasi kamera langsung ke kepala avatar. Nah, di sini ada yang lain, mungkin juga kita bisa memberikan permit kepada player, mengizinkan player untuk adjust kamera sesuai dengan keinginannya. Nah, ini salah satu contohnya TPS, kita ambil sama dari Call of Duty Mobile karena dia modelnya bisa FPS dan TPS. Nah, perbedaannya jelaskan karena
kameranya pura-puranya itu ada di sini, ini playernya di sini. Jadi dia bisa melihat sekitar dan juga bisa melihat ke belakang. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, nanti cuma kita dapat view segini seperti ini saja. Sedangkan kalau yang di TPP itu kita bisa dapat view yang seperti ini dan di belakang juga masih bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aerial perspective atau istilahnya kalau aerial fotografi adalah foto udara, aerial perspective kita lihat pandangannya itu dari atas. Biasanya digunakan pada party base, game-game party atau game yang membutuhkan multi preset internet model interaksi yang banyak dengan berbagai macam model. Nah, ini beberapa tipe dari aerial perspective, misalnya top down perspective digunakan untuk menampilkan peta, isometric. Nah, isometric ini atau yang disebut dengan istilah kalau ada game ada 2D, ada 2D, ada 3D. Di sini dia menggunakan istilahnya 2,5D. Nah, isometric. Nah, dia mengatur kamera angle supaya bisa berjalan mengatur sudutnya supaya bisa dari sudut 3 dimensi tapi bisa dilihat semuanya. Biasanya dia menggunakan tilt down sampai 30 derajat dari horizontal. Ini untuk yang isometrik. Lalu kita punya free roam, kamera controlled by player, dia mengikuti pergerakan player. Nah, atau player bisa mengatur model kameranya, dan di sini ada yang namanya konteks sensitif kamera model. Nah, konteks sensitif kamera model ini kita menggunakan istilahnya yang dinamakan intelligent kamera. Kameranya akan bergerak sesuai dengan untuk mengikuti action dari pemain. Dan kadang-kadang kalau kamera intelijen ini kita bisa mengambil adegan-adegan yang agak biar sinematiknya kelihatan dari sebuah game. Tidak hanya film yang butuh sinematik, game pun terkadang butuh sinematik, terutama untuk game-game yang modelnya 3 dimensi. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu contohnya. Ini untuk top down perspektif, untuk menampilkan peta paling sering biasanya. Jadi semuanya kelihatan dari berbagai macam sudut. Nah, lalu di sini kita punya isometric perspektif, dia aslinya itu dibuat 3D, cuma karena petakan kameranya yang tadi dikatakan 30% horizontal, maka dia dapat gambar seperti ini. Nah, lalu di sini ada free roaming kamera. Kamera akan mengikuti pergerakan player kemanapun, dan player kadang-kadang bisa ngatur. Mungkin kalau dia pas berlari, aku mulai dari depan seperti apa, tinggal dirubah kameranya. Nah, lalu di sini ada yang namanya content sensitive kamera. Nah, di sini yang tadi digunakan dia bergerak menggunakan intelligent kamera atau kamera cerdas. Mungkin ketika dia sedang melempar busur anak panah ke sini, maka akan ada gerakan sinematik dari kamera ini yang akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ini untuk berbagai macam perspektif kamera yang tadi. Nah, selanjutnya di sini tadi kan kita berbicara mengenai perspektif untuk game-game yang 3D. Nah, bagaimana perspektif game-game itu untuk game-game yang 2D, game-game yang 2D? Biasanya di sini dikatakan dia biasanya web-based game dan atau yang bermain di small device. Nah, untuk perspektifnya kita bisa menggunakan yang namanya single screen. Semua game wordnya kelihatan, side scrolling, jadi bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya, pakai avatar juga. Top scrolling hampir sama dengan side scrolling, kalau dia bergerak ke kiri kanan dia bergerak ke atas atau bawah. Nah, bisa macam ini. Lalu ada yang namanya painted background. Nah, painted background sendiri di sini bisa artinya background itu tetap, tapi avatar atau karakter yang lain itu selalu muncul di depan backgroundnya. Nah, kita akan coba melihat contohnya satu-satu. Di sini kita punya single screen. Nah, contohnya ini Donkey Kong. Kalau teman-teman perhatikan, ya layarnya cuma ini aja. Kita tidak bisa geser ke sini pun tidak bisa, geser ke sana pun tidak bisa. Ini yang untuk single screen. Sedangkan ini untuk yang side scrolling. Jadi ketika pergerakannya ke sana, maka akan tampak berbagai macam musuh, berbagai macam obstacle dan lain-lainnya. Ini untuk yang side scrolling. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke dalam top down scrolling. Nah, top down scrolling ini hampir sama. Tadi kalau yang side scrolling geraknya ke samping, kiri atau kanan, di sini juga ke top
scrolling, top down scrolling, kita bisa ke atas atau bisa ke bawah. Ini cuman pergerakannya aja yang membedakan. Lalu nextnya di sini ada painted background, backgroundnya tetap statis, tapi berbagai macam objek yang akan muncul dalam background tadi. Player-playernya, avatar-avatarnya, NPC-nya akan muncul dalam objek-objek yang ini yang dinamakan dengan painted background. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya visual element. Nah, elemen visual ini merupakan elemen penting dalam game dan juga menyusun user interfacing-nya. Nah, di sini dikatakan kita bisa ada yang namanya main view. Main view ini sendiri merupakan elemen yang terbesar dari ada di dalam screen. Nah, kalau diperhatikan main view sendiri ada beberapa menu optionnya atau opsi tampilannya. Yang pertama window view, berarti dia hanya menempati sebagian dari layar. Dengan sisa layar menampilkan panel seperti mekanisme kontrol, feedback, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya opaque view overlay. Ini jadi kayak semacam Windows kecil yang ada di main view. Dia nggak mengganggu yang lain, tapi kadang-kadang mengaburkan tampilan dari main view. Lalu di sini ada yang namanya semi transparent overlay. Nah, small window ini yang jendela kecil yang dimana player itu dapat melihat sedang di mana sih, sedang di sini. Biasanya kalau semi transparent overlay ini paling sering digunakan untuk dalam map. Nah, kita akan contoh ini beberapa, misalnya ini semi transparent opaque-nya, lalu di sini ada overlay-nya di bagian ini. Nah, kita bisa lihat banyak model dari berbagai macam main view-nya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi itu secara teoritis seperti itu, tapi yang perlu diperhatikan adalah estetik dan proporsionalitas dari peletakan user interface-nya. Kalau bisa ya peletakannya ya proporsinya dapat lah, misalnya di sini avatarnya, di sini item-itemnya. Jadi player itu tidak akan kesulitan menemukan aku mau cari apa ya, aku mau meramu apa ya, dia tidak kesulitan. Itu. Nextnya kita akan bisa melihat yang namanya feedback. Feedback itu dikatakan elemen yang berkomunikasi secara detail mengenai game dari inner state-nya, kondisinya. Inner state itu biasanya diambil dari resource dari core mekanik, misalnya berupa digit, needle gauge itu jarum indikator, power bar, smart multiple, terus lampu berwarna, icon text, dan beberapa model indikatornya. Minimap sendiri akan menunjukkan area yang lebih besar dari tampilan utama, sehingga player dapat mengarahkan dirinya ke mana, seperti itu. Lalu di sini ada yang dinamakan secara tidak langsung warna itu dapat memberikan additional clue-nya. Nah, ini ada beberapa contoh model-model feedback yang ada misalnya di sini menggunakan grafis, nah di sini ada menggunakan level. Nah, kita bisa lihat yang menggunakan bintang, time, money, dan berbagai macam. Ini ada simbol-simbol tertentu, kita bisa menggunakannya sebagai feedback. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam potret dari karakter. Nah, karakter potret itu di sini dikatakan dapat memberi pemain ide yang lebih baik untuk mengatur karakternya. Nah, biasanya dia bisa berfungsi sebagai feedback elemen ketika dia ada yang berubah. Misalnya dari karakter ini saya ingin mengubah bajunya, mengubah perlengkapannya, atau upgrade hidden ability-nya dan macam-macamnya. Kita bisa atur dengan karakter potretnya. Paling sering kalau yang suka main game sepak bola, Pro Evolution Soccer yang kita bisa build pemain, nah kita bisa tambahkan di karakter potretnya. Nah, lalu di sini ada sedikit isu yang penting yang sering muncul ketika kita mendesain user interface. Nah, terutama user interface-nya yang berhubungan dengan teks. Nah, kadang-kadang kita perlu melakukan yang namanya lokalisasi. Lokalisasi itu menerjemahkan game ke dalam bahasa lokal. Misalnya yang paling sering diterjemahkan itu bahasa
China, Jepang, terus Mandarin ya, Rusia, Timur Tengah, daerah Timur Tengah. Nah, itu untuk membuat lokalisasi menjadi lebih mudah, kita bisa menyimpan teksnya di dalam text filenya. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita menggunakan typeface atau tipografi dan pemformatan lainnya. Yang perlu diperhatikan, kalau bisa typeface dan formattingnya itu harmonis, jadi satu dengan tema dari gamenya dan akan menyimpan informasi dapat menyajikan informasi dengan jelas. Ini isu-isu yang sering muncul. Jadi kenapa user interface itu penting banget, karena ya kadang-kadang tanpa user interface player itu akan bingung, ini kita disuruh ngapain. Nah, ini sebenarnya icon apa sih? Nah, kalau bisa ya, kalau kita ingin menggunakan publish di berbagai market, ya kita coba lokalisasi. Dan sebenarnya localization dari gamenya. Lalu sebetulnya yang lebih penting adalah kita ketika menggunakan tipografi dan formatting dalam pemformatannya. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya kita ada berbagai macam elemen. Tadi kita sudah bicara masalah elemen visual. Sekarang kita akan bermain dengan elemen audionya. Elemen audionya sendiri di sini ada, misalnya ada effect, sound effects atau background musik, terus ada vibration, ada ambient sound, ada musiknya. Nah, lalu ada dialog dan voice over narasi. Jadi kita kadang-kadang game itu ada dialognya, kita dari dialog kita juga butuh voice overnya. Nah, di sini dikatakan uh, repetition can be irritating. Nah, ketika ada sesuatu hal yang diulang-ulang maka akan cenderung menjengkelkan. Lalu untuk dialog dan voice over sendiri mungkin bisa dibuat untuk berbagai macam alternative version. Nah, selain itu ketika skill menulis dan acting dari dialog atau voice over sendiri harus bisa lebih baik. Jadi kayak kalau misalnya dubbing segala macam kan kalian harus, misalnya karakternya sedang marah ya harus bisa marah beneran, yang memberikan dialog dan voice overnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam input device. Nah, input device sendiri dibagi menjadi tiga three-dimensional device. Three-dimensional input device ini misalnya accelerometer, GPS receiver ya, ada di HP, ada di Wii controller, dan ada di controllernya VR. Nah, lalu di sini ada two dimensional, jadi misalnya directional pad, joystick, mouse atau trackball, touchpad dan touch sensor. Lalu di sini ada yang namanya one dimensional, biasanya berupa button dan key, knob, slider, pressure sensitive button. Nah, kayak kalau teman-teman main ini kayak dingdong, jadi kita cuma bisa pakai pergerakan yang terbatas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dalam managing navigation mekanisme navigasi. Nah, mekanisme navigasi ini nanti sangat erat hubungannya dengan navigasi dalam how to-nya dalam gamenya. Misalnya di sini kita akan menggunakan yang namanya screen oriented. Ya, screen oriented sendiri kita tinggal menggerakkan joystick atau D-pad atau kemanapun sehingga avatar dapat bergerak pada arah yang sama. Ini contohnya ketika kita menggunakan gunbound, kita tinggal tarik, maka dia akan bergerak satu arah, dua arah, dan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita juga punya avatar oriented, tadi mekanismenya yang kedua, yaitu berbasis avatar. Jadi avatarnya itu yang digerakkan, dia itu jalan kemana, kita based on avatarnya. Nah, ini contohnya di beberapa game, contohnya misalnya kita menggunakan Skyrim, ini avatarnya, maka ketika jalan, avatar yang ini akan yang bergerak. Nah, selanjutnya kita menggunakan flying mekanisme yang flying. Nah, flying ini membutuhkan mekanisme antara movement dan tiga dimensi dengan baik. Nah, biasanya kalau flying ini paling sering ditemui untuk perspektif first person perspektif yang ada di dalam kokpit. Misalnya kalau teman-teman perhatikan, dia ada di flight simulator, di train simulator, truck simulator, dan macam-macamnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya mekanisme flying. Lalu di sini ada yang namanya point click mechanism. Jadi
player tinggal klik autonomous unitnya, biasanya dia bergerak akan pakai pathfinding, algoritma pathfinding. Nah, untuk memberikan kontrol pada player, misalnya kita bisa set by point dari unit. Nah, misalnya ini ada beberapa karakter yang bisa jalan sendiri, tinggal teman-teman arahkan aja ini ke sini atau misalnya ke sini. Nah, kenapa dia menggunakan pathfinding? Karena beberapa karakter ini akan mencoba mencari jalan ke, misalnya kita gerakan karakter dari sini ke sini, dia akan mencari jalan ke sini. Nah, itu muter atau segala macam, dia sudah menemukan rute terpendeknya, misalnya seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya customization. Ini sebenarnya customization ini bisa digunakan kalau kita ingin mengatur tata letak dari sebuah user interface supaya itu bisa diatur. Biasanya paling sering diatur adalah kalau di sini paling sering adalah di Nintendo Wii. Padahal kalau beberapa game kita bisa ngatur, aku mau ngatur posisi tombol tembaknya di sini, mau ngatur posisi tombol geraknya di sini. Nah, misalnya ini contohnya untuk customization-nya di COD Mobile kita bisa pilih kan. Nah, ini mau ditambahkan apa, kita bisa pilih customization control-nya. Nah, sini kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Nah, sekarang harapannya setelah belajar ini kita tahu bahwa apa yang player perlukan, apa yang player perlu tahu, dan apa yang bagaimana itu bisa disajikan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya mendesain user interface pada game. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita menggunakan prinsip audio dan elemen visual. Lalu yang terakhir, bagaimana input device tadi memberikan efek dari game experience-nya. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.